siapa yang ikut membangun masjid seperti sekecil tempat burung menetas. Artinya kontribusi apapun yang kita bangun untuk masjid, besar kecilnya gitu, au aswaru, bahkan lebih kecil dari tempat itu, maka kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah, maka kelak insyaallah di akhirat kelak Allah akan bangunkan kita istana atau rumah. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak sudah nyiapkan istana semua di sana, Pak, ya kan? Cuma ada istananya kan, istana teras ada, ya kan? Ada istana yang besar, istana yang kecil. Tinggal pilih istananya yang gede atau yang kecil. Ya, itu motivasi Rasulullah. Siapapun yang punya peran, punya kontribusi, punya kebaikan dalam pembangunan rumah Allah, masjid, maka pasti dibalas Allah, dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Masya Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah 9, Pak. Surah 9 itu namanya surah At-Taubah. Ayatnya nomor 18. Juznya juz 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sama-sama Allah. Di dalam surah 9 ini nama surahnya At-Taubah, ayatnya ke-18. Di dalam ayat ini sebetulnya spirit atau semangatnya itu bagaimana kita memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Jadi kata Allah, innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu amana billahi wal yawmil akhir, orang-orang yang betul-betul dirinya mengaku orang iman, orang beriman. Baik iman kepada Allah, yang kedua iman kepada hari akhir. Jadi termasuk kita semua yang Masya Allah, kita ini betul-betul kita yang mengaku kita hamba Allah beriman ini punya kewajiban, Pak, ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid. Pertama, bagaimana memakmurkan masjid itu? Ya membangun secara fisiknya dulu. Bagaimana kita mau sholat kalau nggak ada masjidnya, gitu. Betul nggak, Pak? Maka bangun secara fisik. Nah, bangun secara fisik. Seperti inilah kita memakmurkan masjid, ya kan? Kerjasama, patungan, bahu-membahu agar ini bisa terselesaikan. Orang bangun masjid itu pasti jadi, Pak. Pasti jadi. Walaupun RAP-nya itu besar, katakanlah di atas 5 miliar. 5 miliar itu sebetulnya kecil, ya. Terus 10 miliar lah. Sebetulnya orang bangun masjid, RAP-nya, anggarannya, budgetnya besar, pasti jadi. Pasti jadi. Cuman pertanyaannya, ada nggak nama kita di situ? Betul nggak? Ada nggak nama kita di situ? Ada nggak semen kita di situ? Ada nggak pasir kita di situ? Ada nggak batako kita di situ? Jangan lalu kita membangga-banggakan, lalu kita tidak ada perannya, nggak ada kontribusinya. Nah, seperti itu. Orang bangun mesti pasti jadi. Pasti jadi. Pasti jadi, walaupun kadang-kadang waktunya cepat, sedang, maupun waktunya lambat. Ya tergantung. Nah, cuma pertanyaannya ini yang terakhir, ada nggak kita namanya di situ gitu loh? Tidak. Ada nggak semen kita di situ? Ada nggak batu kita di situ? Ada nggak pasir kita di situ? Ada nggak cerucuk kita nempel di situ? Gitu. Ada nggak kita pernah di situ, ada kotak infak kita ngisi di situ? Nah, itulah kewajiban pertama kita, bagaimana menjadikan tempat ini, rumah Allah ini, masjid ini terbangun dengan baik. Dia mesti langsung jadi, langsung kita sholat di dalamnya. Seperti itu udah digunakan dulu, Pak. Gunakan aja dulu.
Ntar biar Allah lah yang memberikan pertolongan sesuai dengan berjalannya waktu. Sama Pak, saya pun bangun masjid. Kalau Bapak enak bangun masjid, banyak ini apa namanya istilahnya itu perannya banyak. Saya bangun masjid di pondok juga 2 tingkat gitu, di kampung lagi kan, tapi ya doa juga gitu kan. Oh ini kan enak, Bapak sholat jamaah di sini, banyak orang apa yang kurang, apa yang kan enak gitu. Kalau kita di pondok, masya Allah, ya jadi sendiri gitu loh, jadi sendiri ya harus doanya harus kuat, gitu. Doanya harus kuat, anak-anak santri harus sholat malam tiap hari itu harus dikirimkan Al-Fatihah, mudah-mudahan selesai itu masjid. Ya, lama-lama gitu. Walaupun belum jadi seperti ini juga sama, tapi udah digunakan untuk sholat. Jangan nunggu sempurna baru dimulai, jangan. Tapi mulai dulu baru Allah sempurnakan. Jangan menunggu sempurna baru kita mulai, tapi mulai saja dulu baru Allah sempurnakan. Ini kewajiban pertama, yaitu membangun rumah Allah. Yang kedua, setelah membangun rumah Allah, setelah membangun masjid, apa kewajiban yang kedua? Di tengah ayat ini bagus sekali Pak. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata. Nah, ternyata kewajiban yang kedua setelah masjid itu terbangun, setelah rumah Allah terbangun, wa aqamas sholata, kewajiban yang kedua memakmurkan masjid dengan cara bagaimana? Sholat berjamaah di dalamnya. Berapa banyak orang membangun masjid besar tapi kosong? Banyak tak Pak? Ada enggak? Nah inilah ayat ini tuh spiritnya seperti itu, memotivasi gimana cara masjid itu bisa makmur. Bagaimana makmurnya? Minimal, at least itu minimal itu wa aqamas sholat, di dalamnya ditegakkan sholat berjamaah. Nah kayak gini. Ini setiap hari kan? Amin. Alhamdulillah. Ya. Nah ini caranya Pak, memakmurkan masjid sholat berjamaah. Jangan sholatnya di rumah, kecuali lagi sakit, kecuali kena stroke, kecuali lagi banjir. Tapi kalau kita badan sehat, ya dah, pikiran lagi adem, duit lagi banyak, ya dah, kan? Pikiran lagi adem, lagi tenang, kaki sehat, tidak gerimis, tidak hujan. Ayo kita berjamaah ke masjid. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Sholat berjamaah itu afdal, jauh lebih afdal, jauh lebih top, jauh lebih tinggi dibanding min sholatil fardhi, dibanding sholat sendirian. Sendirian. Berapa poinnya, berapa value-nya, berapa nilainya? Di ujung ini hadis ini bisa ba'ina wa ishrina darajah, yaitu 27 derajat. Ini ganjaran poin nilainya itu. Kalau orang kuliah itu namanya kredit poin, tetap 27 sekali kita lakukan tuh nilainya 27. Masya Allah. Sekarang kalau kita kali-kali, kalau kita bisa istiqomah konsisten 1 hari 5 kali sholat, 5 kali waktu berjamaah. Sekarang 27 kali 5 berapa? Jangan pakai lama. 135. Jangan pakai lama, biasa gitu mutar. Berapa? 135. 135. Bayangkan 135. 1 hari 135 nilainya banyak itu. Bayangkan kalau bapak-bapak misalnya kita sholatnya 5 kali itu sendiri terus di rumah terus. Padahal kaki sehat, kolesterol gak tinggi, gula darah stabil, ya tak? Badan sehat, di rumah aja. Sekali sholat ya poinnya dapat 1. 1 kali 5 mengejar 135 berat. Maka dengan sholat berjamaah inilah badan jadi sehat, keberkahan kita dapat. 1 langkah menuju masjid mengangkat derajat, 1 langkah lagi menghapus dosa. Belum lagi kalau berjamaah itu berkumpul, ketemu orang, silaturahim, musafahah, berjabat tangan.
Allah ampuni dosa-dosanya, dapat pahala pahala zikir, waduh banyak kan. Maka Rasulullah memberikan motivasi. Bahkan siapa yang mendapati sholat subuhnya berjamaah, kata Nabi, man sholat isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Siapa yang selalu sholat isyanya secara berjamaah, maka seperti ganjaran itu berdiri separuh malam. Separuh malam. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqama laila kullah. Siapa yang selalu mendapati subuhnya sholat berjamaah, maka seperti berdiri satu malam suntuk dia sholat. Seperti satu malam dia sholat. Masya Allah. Ada gak yang mampu? Kita sholat satu malam, ada gak Pak? Pak, Bu, tidur gak? Rasul Ustadznya ceramah tidur. Ibu mampu gak satu malam sholat? Gak mampu kan? Bapak-bapak mampu gak satu malam sholat Pak? Gak mampu kan? Jangankan satu malam, ya kadang-kadang imam saya jadi imam. Misalkan saya jadi imam, saya baca surah Al-Fajr. Di belakang itu kadang-kadang juga ada orang masih ngedumel, lomo Ustaz, lomo. Padahal Al-Fajr. Ini satu malam, bayangkan sholat berjamaah, sholat pahala orang berjamaah, sholat subuh itu seperti berdiri satu malam. Maka yuk pada istiqomah, lagi sehat, ayo ke masjid, ya masjid. Apalagi gak hujan, apalagi gak banjir, ya masjid, karena dapat keberkahan. Maka di ujung ayat ini, wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Golongan seperti inilah yang memakmurkan masjid, golongan atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Insyaallah di dunia hasanah, dunianya baik, wa fil akhirati hasanah, akhiratnya juga baik. Ini bukan tema saya, bukan tema saya pagi ini. Ini hanya sekedar motivasi agar Bapak Ibu kita, ini amal soleh ini ada di depan, kita, tidak jauh-jauh, ya kan? Masjid ini terselesaikan dengan kita yang ada di Jambi. Gak mungkin orang dari Supadio, gak mungkin orang dari Siantan, gak mungkin dari orang dari Kota Baru. Nah inilah amal soleh ini ada di hadapan kita. Amal soleh inilah ada di mata kita. Allah hanya muji saja, muji. Pasti ini jadi, cepat lambat masjid ini pasti jadi. Walaupun anggarannya sekian miliar, pasti jadi. Ya. Dan cuma pertanyaannya, ada nggak peran kita di situ? Ada nggak infak kita di situ? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadan pertama dikenal dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Kalau tadi opening, bulan Ramadan dikenal dengan bulan Quran. Yang kedua, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Shadaqah. Yang ketiga, bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Istighfar. Bulan banyak-banyak istighfar. Kita satu-satu kita bahas. Yang pertama, bulan Ramadan itu bulan Quran. Dan hal ini ternyata dijelaskan oleh Allah di dalam surahnya, surah terpanjang pada dalam Quran. Itu surah kedua. Surah kedua ini surah Al-Baqarah, artinya sapi betina. Ini ada kisahnya, tapi tidak waktu ini saya ceritakan. Ayatnya itu tepat di ayat 185. Ini sudah masuk di juz 2. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Di Ramadan itu hanya disebut sekali saja dalam satu ayat ini, kata Ramadan. Ramadan di dalam kalender Qamariyah atau kalender Hijriah itu menempati bulan ke-9 Ramadan. Coba hitung sama-sama Pak dari awal. Pertama Muharram, Safar, terus Rabiul Awal. Kalau ada awal, akhir, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Kalau ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban. Sya'ban, Ramadan, Syawal. Syawal, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah, ibu-ibu hafal semuanya. Kalau sama-sama, ya kan? Sama-sama apa? Kalau nggak sama-sama macam-macam. Nah, bulan Ramadan bulan ke-9. Kalender Islam. Pada 2 bulan yang lalu kita pernah berdoa. Apa doa kita 2 bulan yang lalu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Rasa burus tekan apa? Tadi 12 jam lagi kita buka puasa nih. Tidak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu 2 bulan lalu kita doa, ya Allah berkahi kami di Rajab bulan ke-7, berkahi kami di Sya'ban bulan 8, sampaikan umur kami ya Allah ini di bulan Ramadan. Ini udah sampai dah umurnya di bulan Ramadan. Mungkin kawan sebelah udah innalillah, tapi kita ditakdir sampai hari ini hari ke 16 ya 16 kita masih diberikan Allah kehidupan. Kita hidup kan Pak? Bu hidup kan? Bu hidup kan? Hidup. Buktinya kita bisa nafas. Tadi bangun, orang tidur itu mati. Orang tidur itu mati Pak. Kenapa? Karena ketika kita bangun tidur, kita berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, tadi kami mati. Coba kalau orang hidup, orang tidur itu ruhnya dibalikan lagi, dibalik hidup kamu. Tapi kalau mati beneran, ruhnya kembali kepada Allah. Jasad, karena material jasad dari tanah kembali ke tanah. Maka doanya kan alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, alhamdulillah Engkau hidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah kami tadi mati. Coba ketika kami tidur, coba ketika bapak-bapak tidur, disodorin semur jengkol, mau dimakan? Diam aja. Ustaz saya suka sate, oke? Coba kamu tidur, pas tidur, taruh sate kan dimakan-makan, tidur. Nah, makanya kita alhamdulillah, kita berdoa, dikabul hari ini, sampailah bulan suci Ramadan. Nah, Ramadan itu Bapak Ibu, ada hal yang paling utama di tengah ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan di dalamnya turun Quran. Dan alhamdulillah turun Quran itu ya sudah rampung, sudah selesai, sudah finish turun kepada Rasulullah sebagai guidance, sebagai petunjuk pedoman manusia umatnya. Sudah selesai semua, sudah terkodifikasi, sudah dibukukan juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30, juz akhir. Surah 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 7 Al-An'am, 60 Mumtahanah, 112 surah Al-Ikhlas, 113 surah Al-Falaq, 113 14 itu surah Al-Nas. Jadi sudah lengkap.
Tinggal bagaimana kita ini ngebacanya itu. Karena Quran itu harus kita baca. Maka dalam surah Al-Alaq itu surah pertama turun kepada baginda Nabi, itu surah 96. Iqra, disuruh Iqra, suruh baca. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar nempel di dinding atau hiasan pajangan rumah atau hiasan pajangan daripada masjid, tapi dibaca. Intinya ada dibaca. Sehingga yang baca ini dapat petunjuk, dapat rahmat, dapat obat atau syifa, dapat kebaikan, dapat mauidhah pelajaran. Yang Al-Quran dibaca. Apalagi di bulan Ramadan. Maka di dalam ayat yang lain Allah jelaskan di dalam surah 38, namanya surah Shad. Ayatnya nomor 29, juznya nomor 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Udah sahur belum? Udah ya. Ibu udah sahur kan? Udah ya. Banyak atau sedikit? Sedikit ya. Oh pantas tadi cuma 3 watt. Allah. Baik. Guru ya. Baik. Jadi kata Allah, kitab Al-Quran ini anzalnahu ilaika, kami turunkan, kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mubarakun, isinya berkah. Jadi Quran ini berkah, dibaca dari awal hingga tengah hingga akhir itu berkah. Didengarkan dari awal sampai akhir berkah. Rumah yang sering dibaca Al-Quran berkah. Waktu kita umur kita banyak untuk Quran berkah. Anak-anak kita mereka mencintai Quran, anak itu jadi berkah. Pasangan kita sering membaca Al-Quran, rumah tangga jadi berkah. Itu hebatnya untuk berkah. Berkah itu artinya banyak kebaikan. Al-khairu al-kathir, jadi banyak kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kalau bisa kita ini banyak interaksi dengan Quran. Nah karena ini Ramadan juga, kalau bisa sih kita bisa khatam Quran gitu loh. Bisa khatam Quran. Kalau hari ini di tanggal 16, kalau bisa kita sudah di juz 16. Juz 16 artinya buat dewan juz, 1 hari 1 juz. Dalam 1 juz itu hanya ada 10 lembar aja. 10 lembar. Coba dibagi 5 waktu. Habis subuh 3 lembar. Habis duhur 2 lembar. Berapa? 5. Habis asar 2 lembar. Berapa? 7. Habis tarawih 3 lembar. Selesai tak? Selesai. Kalau kita bacanya seperti itu, maka kita punya target bisa khatam. Tapi kalau bacanya nggak punya target, kita nggak punya target khatam, itu bacanya asal baca dan asal aja. Jadi mau, enggak. Cuma banyak enggaknya daripada maunya. Nggak sampai khatam-khatam, Pak. Apalagi Ramadan. Nggak sampai khatam-khatam. Tapi kalau kita punya target, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini, tahun 1446 Hijriah 2025, ya Allah, mumpung Allah kasih kita umur bulan Ramadan, bulan Quran, ya Allah bisa khatam 1 hari 1 juz, dibagi asar berapa Pak, habis isya berapa. Kalau kita punya target begitu Pak, oh hari ini sampai di sini, hari ini sampai di sini, ya Allah. Coba kalau enggak itu Pak, ngajinya salahnya. Baru baca basmalah saja udah ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk, baru baca basmalah. Baru 1 ayat 2 ayat udah lain. Alif lam mim. Kayak gini matanya begini. Seperti kacamata ada.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Kan karena gak ada semangat. Tapi kalau didorong kita bisa khatamin satu dari satu juz, kita bagi. Oh, asar dapat dua lembar, habis zuhur dapat 3 lembar, udah 5. Habis subuh dapat 3 lembar, udah 8. Terakhir habis ini dapat 2 lembar, udah selesai. Ini tanggal 16 selesai di juz 16. Besok kita mau lebaran, mau Idul Fitri, malamnya sudah di 3 surah favorit bapak-bapak. Besoknya mau lebaran di Bali. Itu kita sudah berada 3 surah favorit bapak-bapak. Namanya saya singkat trikul. Apa trikul, Pak? 3 kul. Trikul apa trikul? Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas. Itu jangan lupa, itu favorit bapak-bapak. Kalau imam gak banyak hafalan, larinya sana. Ibu-ibu kalau gak banyak hafalan ayatnya pasti larinya sana. Maghrib, Al-Ikhlas. Isya, Al-Ikhlas. Pas subuh kata malaikat pasti Al-Ikhlas lagi. Pasti. Karena malaikat gak hafal, pasti Al-Ikhlas. Ya walaupun Al-Ikhlas ya, yang penting ikhlas. Jangan sampai udah Al-Ikhlas gak ikhlas lagi. Nah, ya, jadi ayo kita motivasi. Ini udah separuh perjalanan kita, udah separuh kita selesaikan puasa kita. Barangkali yang belum tergerak hatinya untuk bisa menghatamkan, niat aja dulu, Pak. Kalau ada niat ada jalan. Tapi kalau tidak punya niat banyak alasan. Coba ikutin saya. Ada niat ada jalan. Belum pada sahur. Ikutin saya. Ada niat, ada jalan. Ulang, ada niat, ada jalan. Gak punya niat, banyak alasan. Betul tidak? Betul tidak, Bu? Apanya yang betul? Apanya yang betul? Pokoknya kalau gak punya niat itu alasannya itulah, sibuk lah ini lainnya. Memang kalau mengurus dunia itu ya malam tuh kalau dijadikan siang pun ya tetap orang tuh ngurus dunia, ya kan? Maka ini bulan Ramadan ini kan hadiah, Mas, sebetulnya hadiah Allah kepada umat baginda Rasulullah. Dan umat-umat dulu gak dapat begitu, gak dapat. Pada iri mereka. Jadi umur umat Rasulullah itu kata baginda Nabi, "A'mar ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku berkisar 60 sampai 70. Di atas itu sedikit. Tapi umur orang zaman dulu, para nabi, orang-orang terdahulu itu, Pak, sebelum umat baginda Rasul, umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu dalam satu ayat itu, dalam surat 29 ayat 14 itu umurnya 950 tahun. Bayangkan, 950 tahun. Tapi umur umat baginda Nabi sudah diprediksi 60 sampai 70. Haji berapa? 70. 70 ya, pas lah. Maksudnya pas 70, bukan pas haji mati, bukan tinggal pas 70. Bawa berapa, Pak? 61. Ya, kok pas-pas gitu ya. 11-12. Masya Allah. Ya semuanya kita kan pasti akan mati, ya dong. Ada lagu itu, ada lagunya yang artis apa namanya? Artis hijrah tuh. Apa tuh? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaah Pak Imam, murid-murid, Pak Ustadz, awas ya. Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang memiliki ruh akan mati. Cuma pertanyaannya apa persiapannya? Nah, orang Jawa bilang golek sangunya itu apa? Apa golek sangu? Kan orang Jawa banyak. Jawa semua nih.
Mana? Apa ini? Golek sang apa golek sang? Saya orang Jawa, Jawa Tengah. Cari bekal, golek sang. Golek sang. Nyari bekal. Kalau golek sangunya cukup, sampai selamat. Contoh Bapak mau ke Jawa, pesawat saja sekarang berapaan? Udah hampir 1.500.000 itu pesawat. Sini Semarang atau sini Suta Bandara Soekarno-Hatta. Belum lagi misalkan kalau dia ke Surabaya pakai bus yang enak harganya 350. Kalau cukup sampai ke rumah. Kita misalkan Bapak dari Sintang, kita mau ke Sintang tuh pakai bis perintis yang bagus tuh 300-an. Kalau kita misalnya mau ke Sintang, bekal kita yang harusnya 3,5, 350, kita hanya 30.000, ya nggak sampai. Kita diturunin di Siatan, turun katanya. Wah, saya ingin naik ke Sintang, turun berapa kamu duitnya? 30.000, udah turun di Cukat katanya. Ya sampai. Nah makanya golek sangunya ini sekarang, bekalnya ini apa? Nah bekalnya itu ini nanti ada Pak kita. Sama-sama bangun masjid, sama-sama bantu masjid, sama-sama ayo bahu tolong menolong selesaikan masjid. Yang kedua, setelah masjid itu terbangun, nah bagaimana kita sholat berjamaah di masjid? Biar lebih makmur. Jangan masjid itu isinya 3 orang, yang satu adzan, yang satu iqomah, yang satu imam. Pas imamnya di depan, dua-duanya misalkan ke belakang. Wassalam, assalamualaikum, assalamualaikum, arpe semua jamaahnya. Ya kita lah. Ayo nama masjid. Ayo untuk golek saku ini. Makanya di dalam surah 59 itu namanya surah Al-Hasyr. Ayatnya 18. Ini juznya nomor juz 28, jumlah ayatnya 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, naik 7 watt. Jadi cuma 5 watt. Jadi katakan dalam surah 59 Al-Hasyr ayat 18 juz 28, ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Ittaqullah, ayo pada takwa. Gimana cara takwa? Ya sholat 5 waktu berjamaah, ya pada puasa, ya bangun masjid, kemudian ya pada berbuat baik, pada bersedekah. Itu amalan takwa. Yang kedua kata Allah, hendaknya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa, setiap diri kita mempersiapkan apa yang sudah kita siapkan untuk persiapan dari akhirat. Jadi apa yang sudah kita siapkan ini untuk persiapan untuk bekal kita, golek sagu kita ini sampai di mana nih? Ya kayak duduk kita kayak gini Pak, tiap minggu. Tadi katanya tiap minggu Pak ya, hari ya. Ini kan hanya golek sagu saja. Ya, tentu malaikat akan mencatat kebaikan kita hari ini tanggal 16. Tentu malaikat Raqib dan Atid. Bukan malaikat Israil. Oh, Israil pulang innalillah. Malaikat Raqib mencatat siapa yang ngaji dicatat Pak, siapa yang ngajinya serius catat, siapa yang ngantuk pun dicatat, siapa yang kadang melek nanti catat juga. Semua kebaikan itu Pak pasti kembali ke kita, cepat lambat kembali ke kita. Maka Allah katakan di ujung ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan. Kita bantu masjid, Allah tahu. Besar kecil sedangnya kita bantu masjid, Allah tahu. Kita gak punya peran, hanya memfitnah aja kerjaan pun Allah tahu. Kita berbuat baik juga Allah tahu. Kita malas, Allah tahu. Kita dikasih umur tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, Allah tahu. Kita dikasih umur digunakan untuk kebaikan, Allah tahu. Makanya kaki-kaki kita semua Bapak Ibu akan jadi saksi di hadapan Allah, akan jadi saksi. Maka ada satu ayat dalam surah Yasin. Surah Yasin itu surah 36. Jumlah ayat 83. Itu juz 1
berakhir di ayat 21 baru masuk juz 21 masuk juz 22. Nah tepatnya di ayat 65. Ini ayat 65 ini sangat menarik Pak. Ini untuk sebagai motivasi. Apa di dalam ayat 65 nya mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal. Saya bacakan sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah, naik 8 watt. Jadi kata Allah, al-yawma, pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut manusia, lisan-lisan manusia ditutup. Mungkin yang suka bohong, yang suka ngibul, yang suka fitnah, yang suka menjelekkan orang, yang suka cari-cari kesalahan orang, yang suka hasad, ditutup mulut ini. Ditutup. Nah yang kedua kata Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan ini akan berbicara. Pernahkah ini nyumbang Masjid Al-Akbar? Pernah ini gak bantu? Pernah gak bikin tangan ini buka Quran? Pernah gak tangan ini digunakan untuk bertasbih? Wa tukallimuna aydihim, tangan ini akan berbicara. Yang terakhir apa Pak? Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kakinya akan jadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang dulu saat di dunia ia lakukan. Jadi kaki jadi saksi. Ini kaki. Ini kaki ini jadi saksi. Oke, coba tangannya gini Pak. Tangannya gini. Oh gini Bu. Yang ini belum mandi, yang ini udah. Sudah? Yang ini ya. Dan ini tangan. Ikutin saya. Wahai kaki. Tepuk yang benar. Wahai kaki. Wahai kaki. Wahai kaki. Kamu kemana aja? Kamu kemana aja? Banyak ke masjid atau banyak nongkrong di warung kopi? Benar. Ulangi, sekali lagi. Wahai kaki, kamu kemana aja? Banyak ke masjid atau nongkrong di warung kopi? Jawab aja masing-masing. Yang kedua, wa tasyhadu arjuluhum, kaki kita jadi saksi. Ya, yuk kemana aja kaki kita itu? Benar Bu, Pak. Kalau kaki kita banyak ke masjid, selamat kita. Selamat kita, Masya Allah. Ayo makanya makmurkan masjid. Selamat pokoknya. Kalau kaki kita banyak di tempat-tempat yang maksiat, tempat yang akan bicara juga, dengan apa yang dulu telah kita lakukan. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, sedikit lagi ya. Ada sarapan kan? Ya, ada sarapan ya. Rasulullah SAW bersabda, di antara keutamaan Al-Quran, wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1874. Yang artinya bacalah Al-Quran. Baca, yang penting dibaca. Kenapa kata Allah, kata Rasulullah? Karena fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya Quran itu akan datang syafi'an, sebagai pemberi syafaat li ashabi, bagi orang yang membacanya, yang mengamalkannya, syukur menghafalkannya, syukur lagi mendakwahkannya, mensyiarkannya. Apapun Pak yang terlibat di dalam perjuangan Quran, insya Allah Quran kelak akan hadir hari kiamat memberikan pertolongan syafaat kepada kita. Amin Allahumma. Hadis yang kedua, wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahibihima, rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1876. Apa berita bagi Rasulullah?
dari baginda Rasulullah, yu'ta yaumal qiyamah, akan didatangkan kelak pada hari akhir hari kiamat, bil Quran wa ahli, dengan Al-Quran dan ahlinya. Siapa mereka ahlinya? Yaitu alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, mereka-mereka yang mengamalkan di dunia, mentadarusinya, apalagi Ramadan, menghatamkannya, mengamalkannya, menghafalkannya. Kalau para santri kami biasa pada menghafal, Pak. Pagi, sore hafal Quran, malam hafal hadis, menghafalkannya, kemudian mensyiarkannya, memperjuangkannya, mengamalkan Quran. Itulah akan didatangkan mereka. Kemudian kata Rasulullah, takdubu suratul Baqarah, akan maju surah Al-Baqarah. Berapa ayat Pak surah Al-Baqarah? 286 ayat. Wa Ali Imran maju surah Ali Imran, berapa ayat? 200 ayat. Ngapain dua surah ini maju pada hari kiamat di hadapan Allah? Tuhajani an sahibihima. Kedua surah ini akan membela orang-orang yang mengamalkannya di dunia. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa nggak surah Al-Baqarah? Tidak apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa nggak surah Al-Ikhlas? Pasti apa. Kenapa Al-Ikhlas apa? Sering dibaca dan pendek pula. Sering dibaca. Kenapa nggak hafal Al-Baqarah? Jarang dibaca, panjang pula. Memang ayat itu kalau sering dibaca akan nempel. Tapi ayat itu walaupun pendek, jarang dibaca akan hilang, Pak. Coba bapak-bapak sudah hafal surah Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kalau diulang-ulang bapak baca, itu akan terbelit-belit. Baca itu gak selesai-selesai. Ayat 4, ayat 5 bolak-balik. Ya kan? Padahal ayat itu pendek. Tapi kalau jarang dibaca akan hilang. Makanya dihimbauan kepada kita semua. Kalau ada anak kita sudah hafal Quran di kelas 5 atau kelas 6, sampai kita buatkan tumpeng, bukan buatkan telur, hiasan itu gudang keluarga, gudang tetangga. Kita buat acara kan ya. Kalau setelah khatam itu jangan berhenti membaca. Karena image anak-anak ini ketika sudah khatam 30 juz sudah selesai lalu berhenti membaca. Akhirnya SMP-nya nggak pernah baca Quran, SMA-nya nggak pernah baca Quran. Lalu kita sodorin Quran, hilang Qurannya dia, nggak bisa baca lagi, keluh ya. Saya kan sering isi Pak, motivasi para mahasiswa. Itu kalau mereka itu jarang baca Quran karena merasa dulu sudah pernah khatam, itu nggak bisa baca lagi, dia bisa baca lagi. Karena Quran itu harus diulang. Kalau udah hilang Pak. Hilang itu maksudnya udah nggak apa lagi, lebih cepat hilangnya. Ditambah lagi dengan maksiat, tambah lagi dengan dosa, ditambah lagi dengan kemungkaran, ditambah macam-macam, akhirnya hilang. Karena Quran itu kalamullah, firman Allah, bukan kalamun nas, bukan kata-kata manusia. Maka dia akan cepat hilang ketika kita melupakan. Makanya anak-anak itu kita himbau Pak. Ketika dia khatam di kelas 6 SD sudah selesai membaca rampung 30 juz, kita terus support. Kamu jangan berhenti membaca, ayo lanjutkan. Syukur-syukur masuk pondok, ya syukur-syukur masuk pondok. Makanya di Al-Baqarah ini, okelah kita nggak hafal Al-Baqarah, tapi minimal itu ada 3 titik yang kita hafal, 3 titik, 3 bagian yang kita hafal. Pertama, bagian pertama ayat 1 sampai ayat 5. Minimal itu apa? Bagian kedua ayat 255. Itu yang kita kenal dengan ayatul kursi. Yang ketiga, bagian yang ketiga, 3 ayat terakhir. 284, 285, 286. Minimal itu. 3 titik ini apa? Coba kita sama-sama. Kalau sama-sama kan hafal. Itu kan rumus. Sama-sama hafal. Sendiri-sendiri macet-macet. Ya, sama-sama. Bagian pertama dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bagian kedua ayat kursi ayat 255 yang kita baca setelah sholat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Terakhir, 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Sama-sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin Allahumma. Nah, udah jam 6 berarti ya. Baik, mungkin ini saja Bapak Ibu ya. Lanjut atau berhenti? Dari mas ya, dari waktu insyaallah ya, dari waktu. Terima kasih, mari Pak Ketua, Pak Pengurus yang sudah memanggil kami ya, hari ini memberikan tausiah di Masjid Al-Akbar. Mudah-mudahan bukan sekedar tausiah, tapi yang terpenting adalah silaturahmi Pak. Nah, silaturahmi pada bapak-bapak yang belum kenal jadikan kenal, kan gitu. Kita jadi kenal, jadi silaturahmi. Alhamdulillah. Saya tinggal di Sungai Katopak, jauh. Jadi berangkat dari jam 4 kurang 10. Bapak masih sahur, saya udah berangkat.
Tapi karena untuk dakwah kita harus semangat, ya harus semangat. Alhamdulillah. Ya, kemarin tinggalnya di Danau Sentarum karena kita bangun pondok, bangun lembaga pendidikan ya, berbasis pondok dan masjid. Akhirnya kita pindah ke Sungai Kakao dekat Amal Zone. Mungkin bagi yang sudah pernah ke Amal Zone kanan, saya maju di sini, saya di sana. Silakan bagi yang mau silaturahim kunjungan di sana boleh. WA dulu, nomor saya ada sama Pak Ari. Yang kedua, bapak-bapak, saya membuka namanya program kader masjid. Program kader masjid itu begini: bagi putra putri, bapak-bapak atau cucu yang mau mondok di tempat saya, itu kita punya program namanya sekolah itu sanawiyah, MTS. Jadi bagi lulusan SD atau MI masuklah jenjang MTS. Di sana itu dapat 3 ijazah: ijazah Quran, ijazah formal, dan yang ketiga ijazah pondok. Jadi 3 ijazah. Di sana ngapain? Hafal Quran, hafal hadis, public speaking, dilatih khutbah, dilatih ceramah, ya, boleh bahasa Inggrisnya dan sebagainya. Kalau memang itu program masjid, kader masjid, jadi akomodasinya dari masjid. Misalnya begini Pak pengurus masjid Pak Ari, kalau ada lingkungan Masjid Al-Akbar, ada anak-anak kepengen mondok tapi keterbatasan ekonomi, ya kan, maka masjid harus hadir untuk menjadi anak ini dijadikan kader masjid, kader beasiswa masjid. Kalau ada anak yatim, ada duafa, dia jadikan dia kader masjid. Kalau setelah dikader di pondok saya, balik ke sini, ntar dia bisa jadikan imam, tapi dia hafalannya bagus, dia bisa khutbah, dia bisa menjadi kader kepala TPQ. Jadi ntar kita gak susah-susah nyari kader. Nah ini saya membuka kader masjid, pondok ini jadi membuka kaderisasi masjid karena